Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Tulfa, saya mahasiswa NURS 2021. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dengan tes dan pemeriksaan literik. Sebelum melakukan tindakan, kita menyiapkan alat, lalu mencuci tangan dengan 6 langkah benar, lalu mengkonfirmasi kepada orang tua bayi, memberitahu tindakan apa yang kita lakukan, tujuannya apa, dan kontrak waktunya juga dilakukan. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan. Lalu menyiapkan bayi. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita ada kalanya memeriksa Apgar score pada bayi di 1 menit pertama kelahiran. Apgar score itu yang pertama adalah appearance atau kita lihat warna kulit bayi. Jika warna kulit bayi itu pucat atau biru semua, maka nilainya 0. Jika ekstremitasnya biru tapi badannya kemerahan, itu nilainya 1. Jika badannya kemerahan seluruhnya, nilainya 2. Lalu kita ke pulse. Pulse kita bisa meraba di pergelangan tangan dan pergelangan kaki bayi. Untuk pergelangan tangan, jika tidak teraba maka nilainya 0. Jika teraba kurang dari 100 maka nilainya 1. Jika teraba lebih dari 100 maka nilainya 2. Lalu ke agreements, kita lihat bayi tidak menangis itu 0, bayi menangis lemah itu 1, bayi menangis kuat itu 2. Lalu ke activity atau aktivitas otot tanus bayi. Jika pergerakan bayi tidak ada maka nilainya 0. Jika pergerakan bayi lemah itu nilainya 1. Jika pergerakan bayi kuat itu nilainya 2. Lalu kita lanjut ke respiratory. Jika bayi tidak ada pernafasan atau tidak ada dinding dada tidak bergerak, maka itu nilainya 0. Kalau dinding dada pergerakannya lambat, nilainya 1. Jika dinding dada pergerakannya cepat dan diiringi nangis yang kuat, maka nilainya 2. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita timbang dulu bayinya. Lalu normal bayi itu 2,3 sampai 4 kg. Lalu kita ukur panjang bayi. Lalu kita ukur lingkar kepala bayi. Kita ukur dada bayi. Lalu kita ukur perut bayi. Biasanya ukuran dada sama ukuran perut itu sama. Setelah itu kita melakukan TTV. Kita lihat denyut jantung bayi. Kita dengar denyut jantung bayi. Lalu suhu tubuh bayi. Lalu pernafasan bayi, kita lihat apakah pernafasannya normal atau tidak. Lalu cek tensi jika diperlukan.
Lalu kita lanjut ke pemeriksaan nadi di bagian pergelangan tangan. Jika nadinya kurang dari 100 itu kurang normal, jika lebih dari 100 itu normal. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan integumen. Pemeriksaan integumen itu kita lihat ekstremitas pada kaki dan tangan bayi apakah teraba dingin atau tidak. Lalu kita lihat iteriknya. Jika iterik hanya di bagian kepala, maka itu derajat 1. Jika iterik kepala sampai dada, itu derajat 2. Jika iterik dari kepala sampai perut, itu derajat 3. Jika dari kepala sampai ke bagian paha lutut, itu derajat 4 dan ditambahi dengan adanya iterik pada pergelangan tangan bayi. Jika derajatnya lebih parah, yaitu derajat 5, maka iteriknya sampai ke bagian telapak tangan bayi dan telapak kaki bayi. Lanjut, kita melihat apakah ada Phoenix atau kayak seperti putih-putih pada bagian tubuh bayi, lemak-lemak putih pada bagian bayi, dan melihat lanugonya bayi, rambut-rambut halusnya. Lalu kita pemeriksaan kepala, kita lihat apakah suturannya terpisah atau tidak. Lalu kita lanjut ke lihat ke sininya apakah normal atau tidak. Lalu kita ke pemeriksaan mata, kita lihat kesimetrisan mata bayi, kita lihat apakah ada kotoran mata pada bayi, dan kita bisa mengecek mata dengan menggunakan senter hanya sekali. Normalnya pupil mata akan menyiut jika kena cahaya. Lanjut, kita lihat ke hidung, apakah bentuk hidung itu normal atau tidak. Lalu kita lihat kepatenan hidung normal atau tidak. Lalu konfigurasi hidung, kita lihat tulangnya normal atau tidak. Lalu kita lanjut ke telinga, kita lihat apakah telinga posisinya simetris. Lalu kita bisa lihat dengan menggunakan otoskop pada telinga bayi. Lanjut ke pada bagian mulut. Di bagian mulut kita akan melihat kesimetrisan mulut dan refleks menghisap pada bayi. Pertama, kita tekan dagu bayi dan di ujung bibir dan lihat apakah bayi menjulurkan lidah atau tidak, atau mencari sumber tekanan, sehingga jika bayi mencari sumber tekanan atau menjulurkan lidah, itu daya hisapnya atau refleks hisapnya bagus. Lanjut kita ke bagian leher. Di bagian leher kita lihat apakah klavikulanya ada fraktur atau tidak. Jika tidak, itu normal. Lalu kita pemeriksaan pada bagian dada juga, kita lihat bentuk dada simetris atau tidak. Lalu bagian perut bentuknya simetris atau gembung. Jika simetris itu bagus. Lalu kita periksa bising usus pada perut bayi. Kita dengar pada 1, 2, 3, 4. Lalu kita cek ke genitalia pada bayi. Kita lihat jika bayi perempuan, kita lihat labia mayora dan labia minoranya, dan apakah ada merah atau bercak darah seperti menstruasi atau tidak. Kita lihat meatus urinarius atau tempat keluarnya kencing pada bayi. Lalu jika bayinya laki-laki, kita lihat gland penisnya. Lalu kita lanjut ke lihat ini dubur bayi, jika ada meconium atau tidak. Lalu ke ekstremitas, kita palpasi
Dan inspeksi derajat fleksi pada bayi. Biasanya bayi jika kita pegang tangan kita di bagian jari-jari, maka bayi refleks akan menggenggam. Lalu kepatenan sendi, apakah kita lihat apakah kepatenan sendi bayi baik atau tidak. Lalu ke punggung, kita cek punggung bayi, apakah tulang punggung bayi simetris atau tidak. Lalu kita cek pada bagian anus kembali, apakah itu ada mekonium atau tidak. Lalu kita pemeriksaan refleks. Pemeriksaan refleks itu seperti pemeriksaan menghisap atau suction duration reflex. Itu kita sentuh bibir bayi dengan tangan, apakah dia akan mencari sumber sentuhan tersebut. Lalu kita tekan, jika bayi berbaring kita tekan kepalanya. Jika dia ada kayak tekanan berlawanan, menoleh berlawanan, maka itu refleksnya bagus. Lalu refleks menelan, kita buka sedikit bibir bayi, kita teteskan susu atau air. Jika bayi menelan dengan sempurna, itu telanannya bagus. Jika bayi batuk atau tersedak, itu daya hisapnya kurang. Terus teknik refleks menjulurkan lidah, kita sentuh bagian bibir pada bayi. Jika dia menjulurkan lidah, maka refleks lidahnya bagus. Lanjut ke pemeriksaan glabelar pada bayi. Biasanya kita ketuk pada dahi bayi sebanyak 4 kali. Jika ketukan keempat, maka dia mata bayi itu menutup. 2, 3, 4. Kalau menutup itu refleksnya bagus. Lanjut ke tonic neck. Tonic neck, jika kita dorong leher bayi, kepala bayi dengan perlahan, maka ada tahanan atau perlawanan pada bayi sedikit, itu refleksnya bagus. Lalu kita refleks menggenggam. Kalau kita lihat, biasanya jari kita dekatkan jari-jari kita ke jari bayi, itu biasanya bayi akan menggenggam jari-jari kita. Lalu ke refleks moro itu kita gendong bayi seperti ini 30 derajat, lalu kita hempaskan atau lepaskan. Apakah kita lihat apakah bayi ada refleks terkejut atau tidak. Jika dia terkejut, refleksnya bagus, maka dia akan menggenggam dan tangannya berbentuk C, jarinya berbentuk C. Lalu ke refleks tepukan, kita bisa menggunakan tepukan seperti menepuk di depan bayi atau seperti ini. Jika dia refleks mengkedip atau terkejut dengan refleks menggenggam, itu bagus. Lalu kita ke merangkak, kita lihat refleks merangkaknya bayi. Kita baringkan bayi, lungkupkan bayi secara perlahan. Kita lihat apakah bayi akan seperti merangkak atau berusaha untuk merangkak, atau bisa kita oleskan. Jika kita ke sebelah kanan, kita garis dengan tangan kita, maka dia refleks ke kiri. Jika di sebelah kiri kita gariskan, maka dia refleks ke sebelah kanan. Lalu kita lihat apakah refleks berjalan pada bayi. Kita angkat bayi dan bayi akan berusaha seperti menggerakkan kaki dan seperti jalan dengan baik. Itu pemeriksaannya normal. Jika bayi berusaha untuk berjalan. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan Babinski. Kita lihat, kita oleskan dari telapak kaki bayi, kita sentuh, kita raba seperti ini perlahan. Jika refleks bayi bagus, maka jari-jari pada bayi itu akan meregang.
seperti ketika digini seperti ini. Nah, itu saja pemeriksaan neonatus dan pemeriksaan enterik pada bayi. Kita rapikan bayi lagi, kita bodong kembali, lalu kita bereskan alat, lepas handscoon, cuci tangan, dan kita beritahu kepada orang tua bayi jika tindakan telah dilakukan. Kita apresiasi kepada kedua orang tua bayi, bilang terima kasih atas kerjasamanya. Kalau gitu, saya Dina Haryatulfa, saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.